Bab 1144. Berhenti bertarung. Di arena, ketika pita di dahi warrior yang putus, kata "dosa" di dahinya muncul di depan mata orang tua berjubah abu-abu dan yang lainnya. Melihat kata "dosa", mata orang tua berjubah abu-abu dan yang lainnya sedikit menyipit, dan ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Rupanya, mereka tidak mengira bahwa warrior yang bukan sekadar hukuman darah, melainkan juga pendosa alam semesta. Orang tua berjubah abu-abu memandang warrior yang sebentar, lalu berkata, "Hukuman darah, pendosa alam semesta. Kamu benar-benar mengejutkanku." Warrior yang tidak berbicara, energi hitam dan kekuatan bintang di tubuhnya bergerak liar. Tangan kanannya memegang gagang pedang erat-erat, dan kekuatan di tubuhnya terakumulasi dengan panik, naik dan turun tanpa suara di ruang di sekitarnya. Meskipun kekuatan orang tua di depannya tak terduga, dia sama sekali bukan tandingannya, tetapi warrior yang tidak akan duduk diam. Baginya sekarang, jika dia tidak sanggup mengalahkannya pun harus bertarung. Jika dia bisa mengalahkannya pun harus bertarung. Apakah kamu tahu betapa konyolnya kamu? Melihat warrior yang bersiap-siap, orang tua berjubah abu-abu tiba-tiba berkata, "Pedangmu bagus. Meski alammu rendah, kekuatannya masih bisa diterima. Jika kamu ditambahkan pedang ini, kekuatanmu masih lumayan. Namun, jika kamu ingin membunuhku, itu seperti semut menghadapi gajah, bodoh dan konyol." Warrior yang mengabaikan orang tua berjubah abu-abu, tetapi menoleh untuk melihat Quart dan berkata, "Kamu memiliki dua pilihan sekarang, satu adalah menunggu aku mati, kemudian kamu mati, dan yang lainnya adalah kamu dan aku bergabung kekuatan dan biarkan mereka mati dulu." Quart menatap warrior yang diam. Warrior yang menunjuk ke arah mata jalan surga di kejauhan, dan berkata, "Kamu dan aku tidak diampuni oleh jalan surga ini, dalam arti tertentu, kita adalah senasib. Sekarang, kamu dan aku bersatu, masih ada harapan kehidupan, atau mari kita mati bersama." Konyol. Pada saat ini, orang tua berjubah abu-abu dari ujung langit memasang ekspresi sinis di sudut mulutnya, seolah-olah sedang melihat dua semut sedang mendiskusikan cara membunuh gajah. Quart melirik orang tua berjubah abu-abu di ujung langit, lalu menoleh ke arah warrior yang dan berkata, "Naiklah." Meskipun dia sombong, dia tidak bodoh, dan situasinya bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sama sekali. Dengan bergabung, seperti yang dikatakan warrior yang, masih ada secercah harapan, jika tidak, dia dan warrior yang pasti mati. Mendengar kata-kata Quart, warrior yang sedikit terkejut, lalu bergerak dan mendarat di punggung Quart. "Bunuh mata jalan surga dulu," kata Quart tiba-tiba. "Kenapa tidak membunuh orang tua itu dulu?" Warrior yang bertanya-tanya. Karena di arena, kekuatan orang tua berjubah abu-abu adalah yang terkuat, asalkan lawan teratasi, selebihnya tidak banyak ancaman. Dia hanya klon. Quart berkata, "Potong mata jalan surga, kamu dan aku akan bergegas keluar dari dunia ini bersama-sama, jika tidak, ketika tubuh asli dia tiba, kecuali aku di puncak staminaku, atau kamu dan aku harus mati." Cloning. Pupil warrior yang menyusut, dia tidak menyangka orang tua ini hanya tiruan. Klon sudah sangat kuat, seberapa menakutkan tubuh utamanya. "Letakkan pedang di pinggangmu, pegang tandukku dengan tangan kirimu, dan ketika kamu dan aku menyerbu di depan mata jalan surga, kamu menarik pedangmu dan tebas," kata Quart. "Ini, aku bisa melakukannya sendiri," kata warrior yang. Quart berkata, "Mata jalan surga hanyalah sampah, kamu dan aku akan menembus perisai dunia ini dan meninggalkan planet ini. Jika tidak,
master pihak lain akan datang tanpa henti. Jadi begitu. Warrior yang mengangguk dan berkata, kalau begitu majulah. Maju apa? Kuart berkata dengan marah, fisik kamu sama sekali tidak dapat menahan kecepatan dan kekuatanku. Kamu harus memperkuat fisik kamu dengan kekuatan bintang. Jika tidak, jika aku menyerang sekarang, kamu akan tercabik-cabik. Warrior yang sedikit malu, dan dengan cepat membawa kekuatan bintang ke dalam tubuhnya. Setelah fisik diperkuat, warrior yang meletakkan pedang di pinggangnya, memegang gagangnya erat-erat dengan tangan kanannya, dan meraih tanduk Kuart dengan tangan kirinya, berkata, ayo. Sungguh konyol. Pada saat ini, orang tua berjubah abu-abu tiba-tiba muncul di bawah mata jalan surga dan berkata, ayo, biarkan aku melihat bagaimana dua semut kalian menghancurkan mata jalan surga di depanku. Apa yang harus dilakukan? Kata warrior yang bunuh bersama. Kuart terdengar suaranya, membanting tanah dengan kedua cakarnya, dan seluruh tubuhnya melejit. Saat Kuart terbang keluar, mata warrior yang langsung melebar, dan kemudian dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditarik oleh ratusan ribu kuda, dan seluruh tubuhnya tidak nyaman. Tarik pedang. Pada saat ini, suara Kuart tiba-tiba terdengar di benak warrior yang. Warrior yang terkejut, dan tangan kanannya buru-buru menghunus pedangnya dan menebas. Ketika pedang itu keluar, dia dan Kuart kebetulan berada di depan orang tua berjubah abu-abu. Orang tua berjubah abu-abu menyipitkan matanya dan menamparkan pedang warrior yang dengan tangan kanannya. Jet. Dengan dentuman keras, di bawah tatapan ngeri orang tua berjubah putih dan yang lainnya, seluruh lengan orang tua berjubah abu-abu itu langsung terbelah. Orang tua berjubah abu-abu ekspresinya berubah drastis. Dia tidak menyangka dua semut di matanya saat bersatu menjadi begitu kuat. Jika bukan karena dia menghindar pada saat kritis, dia akan langsung terbelah dua oleh pedang ini. Namun, warrior yang dan Kuart melanjutkan kecepatan mereka, bergegas menuju mata jalan surga. Mata jalan surga merasakan krisis, dan cahaya ungu yang menyilaukan segera meletus, dan kemudian pilar guntur ungu keluar darinya, meledak ke arah warrior yang dan Kuart. Tapi ketika tiang guntur ungu menyentuh pedang warrior yang, itu seperti kertas yang disayat oleh pisau tajam. Tiang guntur ungu itu dengan mudah dibelah. Warrior yang dan Kuart datang langsung ke mata jalan surga, dan kemudian pedang warrior yang menebas mata jalan surga. Bang! Seluruh ujung langit bergetar hebat, dan mata jalan surga pecah, berubah menjadi energi yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar dari ujung langit. Namun, warrior yang dan Kuart masih tidak berhenti. Mereka berubah menjadi cahaya ungu dan menuju ke kedalaman celah ujung langit. Ilmu menebas langit menarik pedang dari warrior yang, ditambah dengan kecepatan dan kekuatan Kuart, kekuatan itu dapat menghancurkan dunia sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa ilmu menebas langit menarik pedang dari warrior yang sekarang setidaknya berkali-kali lipat lebih kuat dari ilmu menebas langit menarik pedang sebelumnya. Karena itu, bahkan orang tua berjubah abu-abu itu hampir terbunuh oleh satu pedang. Adapun mata jalan surga, itu dengan mudah hancur. Yang terpenting, ini belum berakhir. Hentikan mereka. Pada saat ini, suara orang tua berjubah abu-abu terdengar di arena, kemudian 3 pendekar kaisar di sampingnya bergerak, mengejar warrior yang dan Kuart. Namun, mereka ngeri menemukan bahwa mereka tidak bisa mengejar sama sekali. Mereka hanya bisa melihat Kuart membawa warrior yang mengangkat pedangnya tinggi-tinggi menuju kedalaman ujung langit. Sesungguhnya, bahkan jika mereka mengejar, mereka tidak berani berdiri di depan Kuart dan warrior yang saat ini. Sekarang, dalam kerja sama manusia dan binatang ini,
membunuh pendekar kaisar seperti membunuh seekor anjing. Setelah 10 detik, bang! Suara keras tiba-tiba datang dari kedalaman ujung langit, dan kemudian, di ujung langit yang jauh, sebuah lubang besar tiba-tiba terbuka. Di bawah, orang tua berjubah abu-abu dan yang lainnya ekspresinya benar-benar suram. Karena perisai dunia ini telah hancur. Apa itu perisai dunia? Ini mengacu pada pintu yang menghalangi orang dari satu dunia memasuki dunia luar. Setelah mencapai pendekar kaisar, seseorang dapat meninggalkan dunia ini, tetapi setelah melewati hukuman langit, jalan surga berinisiatif untuk membiarkannya meninggalkan dunia. Artinya, ketika seseorang mencapai pendekar kaisar, perisai dunia akan dibuka untuk membiarkannya meninggalkan dunia ini. Tapi sekarang, ini tidak dibuka oleh jalan surga, tetapi dibobol paksa. Artinya, sampai perisai dunia diperbaiki, banyak master dari dunia spiritual dapat meninggalkan dunia spiritual kapan saja bahkan jika mereka belum mencapai pendekar kaisar. Tentu saja, tanpa kekuatan, meninggalkan dunia spiritual untuk pergi ke wilayah luar sama saja dengan mencari kematian. Ujung langit. Saat perisai dunia hancur, jari yang keriput tiba-tiba terjulur keluar darinya dan mengetuk Kuart. Bang! Kuart dan warrior yang jatuh langsung dari ujung langit, dan dalam beberapa detik, mereka menabrak tanah. Tapi segera, satu orang dan satu binatang bergegas keluar dari tumpukan tanah. Tapi kali ini, Kuart dan warrior yang penuh dengan luka. Yang paling terluka adalah warrior yang kali ini, dia benar-benar cacat. Kulitnya retak semua. Singkatnya, mirip dengan luka yang dia derita setelah pertempuran di Sekte Senba. Satu-satunya perbedaan adalah dia masih terjaga sekarang, dan tentu saja dia lebih suka dirinya koma saja. Kuart juga tidak jauh lebih baik, sisik di sekujur tubuhnya retak, terutama di bagian atas kepalanya, lubang darah langsung muncul. Itu ditunjuk oleh jari itu barusan. Satu manusia dan satu binatang memandang ke ujung langit, seorang lelaki tua perlahan berjalan keluar dari bukaan ujung langit. Orang tua ini terlihat persis seperti orang tua berjubah abu-abu. Ketika orang tua berjubah abu-abu di kejauhan melihat lelaki tua itu, dia tiba-tiba bergerak dan berubah menjadi pita dan tenggelam ke tubuh lelaki tua ujung langit itu. Ini tubuh aslinya, kata Kuart. Warrior yang sedikit mengangguk, dan pusaran pusat energi di dalam tubuhnya berputar. Setelah beberapa lama, mata lelaki tua itu tertuju pada warrior yang dan Kuart di bawah, dan berkata, "Aku tidak menyangka dua makhluk aneh seperti kalian akan muncul di dunia ini. Bunuh Guardian dan bunuh mata jalan surga, kalian sangat mampu ya. Aku awalnya mau membunuh kalian secara langsung, tetapi itu tidak ada artinya. Aku akan menarik keluar jiwa kalian, kemudian menggantungnya di depan perisai dunia spiritual ini, agar jiwa kalian menderita terik matahari selamanya." Sambil berkata, lelaki tua itu tidak berbicara omong kosong, dia melihat ke bawah dengan tangan kanannya, dan tangan keriput muncul tepat di atas warrior yang dan Kuart. Tepat saat warrior yang hendak mendesak pusaran pusat energi di tubuhnya untuk berjuang mati-matian, tiba-tiba sosok yang dikenalnya muncul di hadapannya. Pria itu mengangkat tangan gioknya dan menitik pelan. Bang! Tangan raksasa lelaki tua itu langsung hancur. Putri Kaisar. Orang yang datang adalah Putri Kaisar. Melihat Putri Kaisar, lelaki tua itu mengerutkan kening dan berkata, "Pendekar Kaisar yang berkelana di dunia. Aku tidak menyangka masih ada satu makhluk aneh lagi di dunia ini. Baiklah, mari kita selesaikan bersama." Sambil berkata, lelaki tua itu akan bertindak,
Dan pada saat ini, Putri Kaisar tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya ke langit dan berkata, "Berhenti." Terdengar suaranya. Di kedalaman langit berbintang yang jauh, cahaya putih menembus langit berbintang, dan kemanapun itu lewat, cahaya bintang menjadi padam. Segera, sebuah cahaya putih melesat dari ujung langit dan mendarat di tangan Putri Kaisar. Bersambung.